Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Habibah Syahri dari kelas 6A dengan NPM 1914-34056. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai variabel, lalu ada indikator, dan ada instrumen atau alat pengumpulan data. Nah, judul saya adalah upaya meningkatkan kedisiplinan siswa dan mengembangkan kecerdasan siswa melalui hasil belajar pembelajaran PKN kelas 5 SD Negeri 050689 Sawit Seberang. Nah, di sini yang pertama adalah variabel. Variabel saya ambil 3, yaitu kecerdasan, kedisiplinan siswa, dan hasil belajar. Kecerdasan adalah perihal cerdas, kesempurnaan akal budi manusia. Kata kecerdasan ini diambil dari akar kata cerdas. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna, perkembangan akal budi seseorang manusia untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Howard Gardner mendefinisikan kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Dalam Kamus Administrasi DeLeon-Geach dijelaskan bahwa secara etimologis istilah disiplin berasal dari perkataan bahasa Inggris, yaitu disiplin, yang artinya pengikut atau penganut yang tunduk pada ajaran-ajarannya dan mengamalkannya. Inilah asal mula pengertian disiplin, yaitu suatu keadaan tertib di mana pengikutnya itu tunduk dengan hati pada ajaran-ajaran pemimpinnya. Atau dengan kata lain, bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Nah, menurut Ali Imron, disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Secara umum, pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Menurut Bloom, definisi hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge atau pengetahuan, dan ada comprehension atau pemahaman, ada application atau penerapan, ada analisis atau menguraikan, ada sintesis atau mengorganisasikan atau bisa merencanakan, dan evaluasi adalah menilai. Nah, dari beberapa pendapat di atas, kecerdasan adalah kemampuan perkembangan akal budi seseorang, baik untuk memecahkan masalah, menciptakan sesuatu, dan berbagai hal lainnya. Nah, kedisiplinan yaitu taat atas aturan-aturan yang berlaku tanpa melanggar aturan tersebut. Hasil belajar adalah hasil yang mencakup dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang kedua ada indikator. Nah, indikatornya di sini ada beberapa, yaitu adalah satu, memiliki kepedulian terhadap teman dan keadaan sekitar. Dua, kemampuan memahami materi dan memiliki pemikiran kritis. 3, datang tepat waktu. 4, mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu. 5, keaktifan berbicara dalam mengungkapkan ide. Nah, yang ketiga adalah instrumen atau alat pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen observasi, dimaksudkan untuk mengumpulkan data hasil belajar PKN. Adapun kisi-kisi instrumen observasi hasil belajar PKN adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada indikator sesuai yang sudah saya jelaskan, dan saya di sini memakai skor 3, 2, dan 1. Jadi setiap indikator saya berikan nilai 3, 2, 1. Jika saya berikan 3, maka
dari indikator tersebut siswa memenuhi dari kriteria yang saya berikan. Nah, berdasarkan kisi-kisi di atas, maka instrumen observasi yang digunakan sebagai pengumpulan data adalah terlampir. Nah, berikut adalah instrumen lembar observasi atau kita biasa bilang checklist. Jadi, saya akan menuliskan nama anak, setiap nama anak di kolom nama anak, lalu saya akan menilai sesuai dengan kriteria yang akan saya nilai. Nah, lebih dan kurang, inilah hasil dari kerja saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.